Selamat pagi teman-teman Umba Daily Life. Jumpa lagi kita di channel kesayangan kita. Pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan Bapak Kasrem. Ya. Oke nih Bapak. Ada kenal saya belum namanya? Iya. Oleh karena itu Bapak kita minta Bapak untuk memperkenalkan singkat begitu untuk teman yang belum tahu seperti itu. Belum kenal? Iya, belum kenal. Kalau kita kenal maka tak sayang seperti itu. Ya, supaya disayang saya perlu kenal kan. Iya. Saya sehari-hari dipanggil Pak Simon. Ya. Nama lengkap saya Simon Petrus Kamlasi. Sekarang ini saya kalau di TNI saya berpangkat kolonel. Dan kebetulan saya sekarang ini menjabat sebagai Kepala Staf Korem 161 Wirasakti, wakilnya Korem lah, gitu ya. Dan saya kebetulan lahir di TTS, SOE, dan sampai SMP saya mengenyam pendidikan di kota kelahiran. Setelah itu saya merantau SMA di Magelang, SMA Taruna Nusantara, angkatan pertama saya. Kemudian saya lanjut ke Akademi Militer dan lulus tahun 96. Berjalannya waktu saya berdinas kemana-mana ya, ada di Papua, di luar negeri juga, kemudian di Jakarta, di dekat Direktorat Peralatan Angkatan Darat, dan di Kodam Jaya, termasuk saya pernah berdinas di Kostrad, di Denpasar, dan sekarang saya sudah kembali ke NTT, ke Kupang. Mungkin ya informasi perkenalan awal ya singkat begitu. Oke Bapak, seperti yang kami ketahui juga saat ini kan ini Bapak ke Sumba dalam rangka ini loh, peresmian sumur bor dan rumah tidak layak huni seperti itu. Ya. Ini sebelumnya kita sudah sering mendengar ini Bapak, tapi kita belum terlalu memahami begitu bahwa TNI kok bergerak di bidang ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bahwa secara singkat kepada masyarakat. Gitu. Saya perlu jelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia itu memiliki fungsi. Salah satu fungsi utamanya adalah fungsi teritorial. Nah, fungsi teritorial ini kita jabarkan dengan 3 metode. Yang pertama, metode bakti TNI. Bakti TNI itulah yang diantaranya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berguna untuk pembangunan, membantu pemerintah. Contohnya ada TNI Manunggal membangun desa. Kemudian ada kegiatan karya bakti skala besar. Orang bilang kerja bakti gitu. Nah itu TNI lakukan sesuai dengan program yang bisa disandingkan dengan program pemerintah di daerah. Yang kedua ada kegiatan yang namanya kegiatan pembinaan ketahanan wilayah. Pembinaan ketahanan wilayah salah satunya ketahanan pangan. Jadi aspek sendi-sendi kehidupan masyarakat itu salah satunya masalah pangan. Nah ini metode yang dilakukan oleh TNI yang ada hubungan dengan yang saya akan resmikan hari ini. Satu lagi metode adalah komunikasi sosial. Kita duduk ngobrol seperti ini kan membangun komunikasi dan semua komponen masyarakat. Karena banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan pertahanan keamanan juga bisa didapat dari hasil-hasil komunikasi dan membangun kemitraan. Itu yang dikerjakan dan salah satu metodenya kita namakan Komsos. Ya saya kesini mengevaluasi juga yang dikerjakan oleh teman-teman di Sumba Timur ini. Karena kita tahu bersama bahwa ya ini ya, bahwa air itu menjadi kebutuhan yang sangat
apa ya, sangat fundamental gitu kan dalam masyarakat, dan juga terkhusus kita di Indonesia Timur sangat ini ya, susah, khususnya Sumba juga sebenarnya air bersih itu sangat ini ya. Maka saya pikir apa yang dilakukan oleh TNI ini sangat menyentuh kepada masyarakat begitu. Terima kasih. Iya. Itu pandangan yang kita perlukan juga biar TNI semangat. Iya. Jadi boleh saya sampaikan bahwa kenapa air itu, berbincang-bincang kita semalam saya dengan tokoh-tokoh masyarakat, semua bicara tentang apa ya, tantangan ke depan di Sumba Timur khususnya. Orang bicara tentang angka stunting ya harus diturunkan, bicara tentang bagaimana mengurangi angka kematian ibu dan anak ya. Itu semua faktor-faktor, indikator-indikator penilaian tentang angka kemiskinan. Di Sumba Timur ini saya monitor banyak penurunan angka kemiskinan, tapi masih ada, dan ini masih menjadi PR kita semua. Nah, ketika kita bicara semua itu ternyata tidak jauh-jauh dari ketersediaan air bersih. Air bersih ini menentukan bagaimana kita bicara untuk menurunkan angka stunting, pola hidup sehat, pola makan yang sehat, semua harus didukung oleh ketersediaan air bersih. Nah, untuk hari ini kalau masyarakat NTT kita anggap indeks perorangan satu hari 60 liter, hampir semua belum masuk itu. Jadi masih punya PR kita. Kalau kita bicara akses air bersih, apa yang dilakukan oleh TNI dan pemerintah saat ini, kita ada 300 titik air bersih yang terus meningkat, ini sedang dilakukan pembangunan titik yang baru. Itu hanya baru menjangkau sekitar 220.000 jiwa dari penduduk NTT yang berapanya. Walaupun penduduk NTT di kota-kota kalau kita bilang sudah terakses air bersih, tapi coba tanya, ada yang membayar meteran air itu membayar angin. Jadi kita belum selesai urusan tata kelola air. Ya memang dari dulu nenek moyang kita sampai sekarang punya kebiasaan air memang jauh dari rumah. Ketika kita ingin mengembangkan kehidupan yang tarafnya lebih tinggi, ketersediaan air yang lebih dekat saja itu sudah berpengaruh. Karena waktu yang digunakan untuk mencari air pun sudah berkurang. Dan ini kalau bisa menyeluruh, supaya akses air bersih ideal. Ini Bapak, kenapa saya sangat tertarik sekali membicarakan tentang air ini, karena kebetulan di kampung saya juga di Lewa, Bapak, itu akses airnya bisa 1 sampai 2 kilo gitu dari rumah ya. Jadi saya pikir ya ini kebutuhan yang sangat primer gitu ya dalam masyarakat gitu. Dan selanjutnya juga Bapak, saya dengar ada ini Bapak, peresmian rumah tidak layak huni juga gitu. Sumba Timur ya, terkait yang kita tahu memang tingkat miskin ekstrim itu ya terus menurun gitu. Ini apa yang menjadi motivasi dari Bapak maupun TNI pada khususnya terkait dengan ini, Bapak, rumah tidak layak. Salah satu indikator kemiskinan ekstrim itu dapat dinilai dari ketersediaan rumah yang layak. Nah, di samping akses air bersih, ya, kematian ibu dan anak, ada lagi yang bisa dijadikan penilaian bahwa suatu daerah itu masih miskin. Nah, bagian-bagian yang menjadi penyebab kemiskinan ini menjadi sasaran dari TNI dalam kegiatan bakti TNI untuk mengambil bagian, berperan. Nah, rumah tidak layak huni ini sebenarnya kalau kita urut-urut
ini merupakan hasil dari partisipasi banyak kelompok masyarakat, banyak golongan. Jadi bukan hanya TNI saja, ada pihak swasta, ada CSR dari BUMN ataupun dari swasta yang bisa dikontribusikan untuk melaksanakan bantuan RTLH. Sebenarnya istilahnya rumah tidak layak huni, ini dibuat menjadi layak huni. Jadi kesannya bukan membuat rumah yang tidak layak ya, tapi menjadikan rumah yang tidak layak menjadi layak. Nanti kita akan lihat bagaimana ke depan kita bisa menambah jumlahnya, mengajak masyarakat, mengajak teman-teman dari kanan kiri. Mudah-mudahan kita bisa menambah jumlah RTLH ini. Saya yakin bisa, karena kita di NTT, TNI sendiri sudah membangun banyak dan di mana-mana. Semua kodim ada. Kita akan teruskan, tidak akan berhenti sampai di sini saja. Bapak, nah kita kembali lagi ke tadi terkait ini air bersih tadi. Apa yang kan saya juga bercerita dengan teman-teman Bapak di TNI juga bahwa Bapak konsen begitu dengan air bersih. Terus apa yang menjadi harapan dari Bapak ke depannya untuk ini, khususnya mungkin di NTT maupun di Sumba Timur sendiri Bapak untuk air bersih? Ya, kalau orang membayangkan secara sederhana bahwa kok hanya air, itu tadi saya katakan, air ini merupakan kebutuhan mendasar dan ini akan berpengaruh pada banyak hal. Taruhlah secara data, kalau kita serius menghitungnya, implikasinya bisa pada akses air bersih, sanitasi, penurunan angka stunting. Kalaupun kita bisa membuat kebun-kebun baru, pertanian-pertanian baru kan untuk menyerap tenaga kerja. Tidak banyak orang yang urbanisasi, hanya senangnya ke kota atau merantau. Terus jelas dengan pola hidup bersih berpengaruh pada angka kematian ibu dan anak. Nah, tidak sampai di situ. Harapan saya ke depan yang pertama bahwa kita akan melakukan penataan dalam pengelolaan air secara komprehensif. Artinya begini, sumber-sumber air yang ada di seluruh NTT ini kita kelola dengan bagaimana mengarahkan air ini sejauh mungkin, sedapat mungkin, tidak sampai ke laut. Kalaupun sampai, sudah merupakan air yang tersisa. Dan itu juga salah satu cara kita mengendalikan bagaimana kemungkinan adanya banjir. Adanya material-material di sungai yang terbawa sampai ke laut, hanya menjadikan endapan. Jadi secara menyeluruh, kita rencanakan dengan menata geografis perbedaan tinggi dari permukaan bumi ini, mulai dari hulu sampai ke hilir, ditata kelola dengan baik. Kita letakkan embung-embung yang menjadi kontainer-kontainer atau menjadi tangkapan air. Maksudnya apa? Menambah penguapan di daerah daratan. Yang kedua, kita akan menghijaukan semua daerah sekitar embung yang menciptakan hutan-hutan baru. Ataupun lahan-lahan pertanian baru yang produktif karena air sepanjang tahun. Kalau kita lihat dari pembiayaan, seandainya kita memiliki embung-embung raksasa, yang setelah itu kita memiliki PR yang cukup panjang, membuat saluran-saluran primer, sekunder, dan tersier yang harus luas supaya bisa terjangkau kemana-mana. Lebih bagus ya kita perbesar lagi pemanfaatannya, sumber-sumber air yang ada, tidak sekedar membuat embung raksasa, tapi kita menyiapkan menjadi ribuan tangkapan-tangkapan air kecil. Tapi air sejauh mungkin kita hadang sebelum ke laut. Jadi ada istilahnya sasume, satu sungai rame-rame. Sampai air itu kita pastikan tidak sampai ke laut.
saya yakin akan merubah kondisi permukaan kita secara menyeluruh. Karena kita ciptakan daerah hijau yang baru. Saya sudah hitung, dan ini tidak makan biaya yang mahal. Ini salah satu yang akan saya tawarkan. Jadi klaster-klaster air itu akan muncul. Klaster-klaster pertanian akan muncul. Konsep ini sudah lama ada dalam bayangan saya. Kenapa? Orang tidak melihatnya bahwa SPK ini, Simon Petrus Kamlasi ini hanya ngurusin air sampai orang minum. Bukan. Kita akan berpikir pemanfaatannya yang lebih jauh lagi. Peternakan, pertanian, ya semua itu membutuhkan air. Air di NTT bukan tidak ada. Air di NTT ini ada di atas, di bawah, dan di bawah bumi. Tinggal kita bagaimana memastikan air itu ada di permukaan bumi, di perumahan ataupun di lahan. Jangan hanya berpikir air selesai di makan minum. Ya, itu konsep saya terkait air. Tapi bagaimana memelihara bumi Dan hijau. Kalau sudah hijau di mana-mana, tidak usah khawatir akan pariwisata. Iya. Tidak usah khawatir akan pendidikan. Tidak usah khawatir dengan banyak hal. Implikasi dari ketersediaan air di mana-mana akan merubah banyak hal. Mungkin itu angan-angan saya. Saya pikir konsen Bapak tentang air juga ini tadi selaras dengan presiden terpilih, sudah membuat sumur-sumur bor di mana-mana di Indonesia seperti itu. Dengan Bapak Prabowo, saya sudah pernah empat mata dengan beliau. Pada saat masih jauh hari sebelum beliau presiden, beliau masih Menteri Pertahanan. Beliau sampaikan untuk menyiapkan tata kelola air di daerah yang luas. Salah satu contohnya di Cianjur, 1000 hektaran yang menurut beliau itu perlu diatur. Saya yakin ini dalam proses dan sebentar lagi akan realisasi. Dan concern tentang air ini sudah dilakukan beliau di daerah mungkin NTB dan NTT. Jauh sebelum beliau maju jadi presiden. Dan itu saya lihat selaras. Nah, ini pasti kita akan kencangkan di NTT. Dan juga Pak? Ada slogan kan TNI kuat bersama rakyat ya. Ini saya pikir air menjadi kebutuhan fundamental. TNI hadir di situ untuk memberikan penghidupan begitu, karena air ini sumber kehidupan. Itulah kalau saya berpikir begini, memang orang boleh lupa akan peran TNI, tapi biarkanlah air-air itu yang bercerita. Saya sudah laksanakan ini sejak 2013. Saya masih Letnan Kolonel Mayor di Kota Kupang pertama kali. Tanpa berpikir sampai hari ini bisa jadi 300. Itu kan tandanya kita melakukan sesuatu yang realistis, bisa diukur oleh orang banyak, dan semakin ke sini kita berpikir semua bahwa kesejahteraan akan muncul dari situ. Bagaimana kita mengembangkan kawasan ekonomi yang terintegrasi, ada pertanian, peternakan, dan ekowisata di situ. Bagaimana kita memancing generasi muda untuk berperan. Semua ini merupakan PR panjang. Tapi kita mau jalan ke depan, kalau air belum tersedia, sudahlah. Mari kita mulai dari yang sederhana itu. Karena kita seperti yang dipikirkan juga oleh masyarakat, pikirnya ya hanya untuk minum dan makan saja, padahal untuk penghidupan, pertanian dan lain sebagainya itu. Intinya Mas, saya memang ada acara berikut ini, cuman saya hanya ingin sampaikan, kita thinking big-nya memang bagus untuk strategi kesejahteraan Indonesia melalui membangun NTT ini. Tapi ya acting small kita hari ini, mari kita urus air itu.
Ya, wujud. saya rasa kamu sepakat untuk Iya, itu ya. wujud nyata, tindakan nyata. Oke. Mungkin Bapak terakhir pesan untuk masyarakat ini Sumba Timur dalam menjaga apa namanya alam dan juga sumber air yang ada dari Bapak. Ya, terima kasih. Ya. Intinya untuk Sumba Timur bahwa pertama titik-titik air yang sudah kita eksplorasi dan sudah kita jadikan menjadi titik pelayanan kehidupan bagi masyarakat itu dijaga. Kemudian yang pasti TNI AD bersama rakyat menyatu dengan alam untuk NKRI. Salah satu wujudnya kita jaga alam dan air. Kembali lagi itu karena pohon-pohon yang banyak kita temui nanti di dalam perjalanan kemanapun kita di Sumba ini merupakan tempat, merupakan modal untuk mengikat air di permukaan. Marilah kita banyak menanam, menjaga kota, menjaga kampung dengan kebersihan, itu sama dengan kita jaga alam dan air. Kemudian pakailah TNI yang ada sekarang, jangan sebagai idle capacity aja, tapi kita pun bisa berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan TNI yang paling kuat, tapi TNI menjadi bagian yang bisa berperan pada masa damai. Mungkin itu pesan saya, dan jangan lupa tetap semangat membangun Sumba Timur. Bapak terima kasih banyak untuk waktunya. Ya. Oke teman-teman, demikian bincang-bincang singkat kita bersama Bapak Kasrem. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Terima kasih.